Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, os. Belakangan ini banyak orang membicarakan tentang feodalisme di pesantren yang diberitakan oleh Trans 7. Banyak yang bilang kalau para santri itu terlalu tunduk, terlalu hormat ke kiainya. Tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh bukan sistem feodal, tapi adab sopan santun. Dan para santri jalan jongkok dan salim ke kiainya atau menghormati kiainya itu karena mencari berkah. Tapi di sini Senpai tidak akan mengomentari sistem pendidikan yang ada di pesantren. Senpai tidak akan duduk di tempat yang pro atau yang kontra. Tapi Senpai di sini mau membahas ada tema yang cukup membingungkan. Sebenarnya di mana sih letak batasan-batasan antara feodalisme dan adab sopan santun? Di mana sih perbedaannya? Sebelum kita memilih, kita mau duduk di posisi mana, di tempat yang pro atau di tempat yang kontra, sebaiknya kita paham dulu apa yang sedang dibicarakan. Mari kita bedah apa bedanya feodalisme dan adab sopan santun. Di mana sih batasannya? Mari kita bahas sama-sama. Di Dojo Alpha, Senpai juga punya aturan, namanya etika dojo. Contoh simpelnya, ketika jadwal latihan selesai dan anak-anak mau pulang, dan mau salim, ketika senpainya sedang duduk, mereka salim sambil duduk. Tapi ketika senpainya berdiri, mereka juga salim sambil berdiri. Nggak cuma itu, masih banyak. Salah satunya juga kalau senpainya sedang menerangkan di depan, kohai tidak boleh melewat ke depan. Kalau dia mau lewat atau jalan, itu nggak boleh lewat depan. Harus lewat belakang. Tapi kalau di belakangnya tembok dan terpaksa harus lewat depan, nggak apa-apa lewat depan tapi sambil menunduk. Kalau dilihat dari luar, itu kelihatannya seperti menerapkan sistem feodal. Tapi sebenarnya senpai tidak ingin menerapkan sistem feodal, tapi justru mengajarkan adab sopan santun ke murid-murid senpai. Istilah feodalisme ini berasal dari barat, yang menerangkan tentang sistem bermasyarakat pada zaman dahulu, yang memberikan batasan yang jelas antara para bangsawan dan juga rakyat jelata. Simpelnya seperti itu, tapi feodalisme pada sistem pendidikan atau feodalisme di pesantren atau di pendidikan itu berbeda dengan istilah feodalisme yang ada di barat atau yang dibahas di barat. Feodalisme pada pendidikan ini yang dimaksud seperti guru atau kiai atau ustadz atau senpai ya atau senseinya itu tidak bisa diganggu gugat. Jika mereka salah itu kita membenarkan, para murid-muridnya membenarkan. Jadi tidak ada celah untuk dikritik untuk gurunya. Terus juga murid itu harus ikut apa kata guru. Kalau tidak ya salah. Murid juga tidak boleh berpikir kritis, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Dan masih banyak lagi. Singkatnya, seperti itulah feodalisme di pendidikan. Lalu apa itu adab sopan santun? Sambil senpai menerapkan sistem adab sopan santun di dojo senpai, senpai juga sedikit-sedikit menerangkan ke anak-anak senpai tentang apa itu adab sopan santun. Senpai selalu bilang ke murid-murid senpai, kamu hormat ke senpai atau ke orang tua itu bukan karena mereka lebih tinggi dari kamu, tapi justru kamu menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu menunjukkan kalau kamu tuh seorang karateka. Kamu paham adab sopan santun dan kamu diajarkan adab sopan santun di dojo atau di sekolah. Makanya kamu menunjukkan kualitas diri kamu. Adab sopan santun itu bukan soal siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, tapi soal siapa yang lebih sadar. Kamu hormat kepada guru atau orang tua bukan karena mereka lebih tinggi, tapi karena kamu sadar kalau kamu masih belajar. Lalu senpai, kalau kita sudah selesai belajar, apa kita sudah tidak perlu hormat? Di era globalisasi ini, di era informasi ini, memang ilmu pengetahuan bisa kamu dapatkan di mana saja. Bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat buku, dari manapun. Kalian mendapatkan ilmu pengetahuan menjadi lebih mudah. Tapi tetap, keberkahan itu ada pada guru, ada pada orang tua. Kenapa seperti
seperti itu? Karena keberkahan atau berkah ilmu yang sedang kita bahas, berkah ilmu adalah ketika ilmu itu memberi manfaat. Dan guru atau orang tua adalah orang yang sudah memegang ilmu itu lebih lama. Jadi dia lebih tahu bagaimana efeknya ketika ilmu itu digunakan hal yang tidak benar, dan bagaimana efeknya ketika itu digunakan pada hal yang benar. Jadi gurulah yang dapat membimbing atau mengetahui keberkahan dari suatu ilmu. Simpelnya, guru lebih tahu gimana cara menggunakan ilmu itu supaya tidak salah arah. Oleh karena itu, kamu tetap menghormati guru kamu atau orang tua kamu karena kamu sadar, tanpa bimbingan, ilmu bisa jadi kesombongan. Cara mengetahui ilmu itu berkah atau tidak ya mudahnya, kalau ilmu itu memberikan manfaat bagi sekitar, ilmu itu adalah berkah. Tapi kalau ilmu itu tidak memberikan apapun atau justru malah merugikan, itu namanya ilmu yang tidak berkah. Sesimpel itu. Dan karena guru atau orang tua memiliki pengalaman lebih banyak, jadi mereka lebih paham bagaimana menggunakan ilmu tersebut. Sama halnya dengan hormat ke kakak kelas atau ke orang yang lebih tua. Kadang umur tidak menjamin kedewasaan, memang benar. Kadang umur juga tidak menjamin kepintaran atau seberapa banyak pengetahuan kognitif yang dimiliki seseorang. Umur tidak menjamin itu, memang benar. Lalu kenapa tetap kita harus hormat ke orang yang lebih tua atau kakak kelas kita? Sekali lagi senpai ulang, bukan karena dia derajatnya lebih tinggi dari kita, tapi karena kita sadar kalau dia itu sudah memiliki pengalaman lebih banyak 3 tahun atau 4 tahun dari kita, dan kita menghormati ketidaktahuan itu. Kita sadar kalau dia itu lebih berpengalaman dan kita tidak tahu apa yang mereka lalui. Karena kita memahami ketidaktahuan itu, kita menghormati ketidaktahuan itu, sehingga kita berperilaku sopan dan hormat. Jadi orientasinya itu bukan ke orang lain. Adab sopan santun ini orientasinya bukan untuk orang lain, tapi ke dalam diri, ke kesadaran diri. Kita menghormati pengalaman yang belum kita miliki. Itulah kenapa adab sopan santun penting. Karena di dalamnya ada semangat rendah hati dan semangat belajar tanpa berhenti. Jadi mudahnya, feodalisme membuat kamu tunduk pada manusia, dan adab sopan santun membuat kamu tunduk pada kesadaran. Terlihat dari luar sama, tapi isinya berbeda. Kalau feodalisme itu membuat kamu jadi takut berpikir dan takut bertanya, tapi adab mengajarkan kamu cara berbicara dan berpikir dengan rendah hati. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau ada yang tidak sependapat dengan Senpai, kita bisa diskusi di kolom komentar. Senpai pamit undur diri. Salam karate, us!